perselisihan. Ya, negara berpihak kepada siapa? Aplikasi online ataukah pengemudi online itu sendiri? Itu pertanyaan awal saya di segmen ini kepada bapak-bapak sekalian. Saya mulai dari Bang Tigor terlebih dahulu. Tapi ada satu kata kunci adalah aplikasi online tersebut tidak semua perusahaan luar negeri. Ya. Ada yang dalam negeri. Lokal satu. Ada lokal satu. Dua luar negeri. Dua luar negeri, lokal satu. Ya. Walaupun lokal kemudian sudah disuntik dana oleh juga. Gitu kan? Google kan? Ya, silakan. Nah, jadi kalau memandang PM 108 ini yang kemungkinan juga akan direvisi lagi, begitu, yang akan menempuh uji materi yang teramat banyak nantinya juga seperti itu lagi. Anda melihatnya lebih berpihak kepada mana? Bersinergi dengan aplikasi online kah atau menyelamatkan nasib anak bangsa? Itu tadi saya katakan di awal, ini bias konvensional, bias kepentingan aplikator gitu loh. Ya, jadi kalau dibaca betul ya, itu pasal yang memang mengatur aplikator cuma satu. Cuma satu pasal. Tadi aplikator tidak boleh mengeluarkan izin ya Pak ya, tidak boleh menentukan tarif gitu loh. Ada satu pasal lagi tampaknya mengenai pajak, walaupun juga masih tidak jelas. Tiga pasal apa saja itu Pak? 65, 66 itu terkait dengan yang redaksi yang dia harus terkait untuk kepentingan pajak. Wah itu konteks lain. Ya, karena juga sampai sekarang SK dari Dirjen Pajaknya belum ada. Ya, tapi pasalnya ada di situ. Nah, akan seperti apa nanti pajak itu? Akan dipungut berapa banyak? Oh iya, kita di dalam PM 108 tidak berbicara soal besar. Itu hanya substansi yang memang dari teman-teman dari Ditjen Pajak memang itu di redaksinya. Iya, tapi kembali lagi, adakah aturan hukum yang kemudian bisa menggaet meminta mereka untuk membayar pajak di Indonesia, manakala mereka selalu berdalih hanya aplikasi online? Itu pemerintah harus keluarkan dulu aturannya. Pemerintah harus keluarkan dulu supaya itu jalan yang di 108. Ya. Gitu, itu belum ada sampai sekarang. Jadi saya ngeliat pemerintah ini lemah di depannya aplikator gitu loh. Jadi yang ditekan-tekan ya teman-teman pengemudi. Lebih banyak gitu loh kesannya, dan mengenyampingkan kepentingan pengguna, kan nggak masuk di situ. Misalnya data nih Mbak, data yang di aplikator, data pengguna, itu kan banyak, kan bisa dibaca nanti orang Jakarta, Jabodetabek nih menggunakan kendaraan aplikasi itu kemana aja, itu kan bisa dijual itu, ya kan? Untuk perusahaan-perusahaan asing. Tapi bukankah itu fakta global? Fakta global, semua yang terupload perlu dilindungi. Memang sudah merupakan milik dari yang di atas, bukan Tuhan, tapi memang dunia maya ini sudah menguasai. Ketika teknologi dikuasai oleh para pemodal, ya termasuk asing, negara harus hadir melindungi. Bentuknya hadirnya seperti apa ya Pak? Bagaimana caranya? Misalnya non disclosure agreement, itu tegas, dashboard segala macam tegas. Nah selama ini kan nggak jalan. Gitu. Adakah contoh negara yang sudah bisa menerapkan aturan sedemikian rupa yang membuat akhirnya fakta globalisasi seperti ini yang tidak ada barrier antar negara ini bisa mereka minimize? Adakah negara? Cina bisa Cina berhasil. Makanya Uber henggang. Kalau nggak mau ikut aturan main ini, silakan jalan sendiri, tapi habis dia. Kalau seperti itu merupakan kemunduran atau kemajuan bagi kita? Kalau sampai akhirnya apa yang terjadi di China akhirnya terjadi di Indonesia? Iya memang ini ya, menurut saya pemerintah harus confident ya, percaya diri. Percaya diri, cuma memang tadi jadi gini menurut saya juga dilarang masuk itu juga nggak bagus, tapi dilepas tidak diatur juga bagus. Cuma bagaimana mencari dilepas tidak diatur juga tidak bagus. Tidak bagus, jadi tetap kalau dia bisnis di Indonesia itu ya harus tunduk pada aturan di Indonesia. Cuma memang di sini memang dalam konteks digital ekonomi, jadi tidak hanya di sektor transportasi, itu memang kemampuan adaptasi regulasi di kita itu sangat ketinggalan, sehingga banyak model bisnis yang dia hadir di sekeliling kita, tapi regulasinya belum tidak bisa menjangkau, begitu ya. Regulasinya gagap seperti itu ya. Terus kalau dari sisi konsumen itu memang dengan digital ekonomi termasuk di sektor transportasi itu memang pertama dia menawarkan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi itu ya kadang-kadang konsumen mau legal ilegal, begitu dia bisa menawarkan efisiensi ekonomi itu menjadi pilihan. Yang kedua, salah satu karakteristik dari digital ekonomi termasuk di sektor transportasi itu adalah new experiment. Pengalaman baru. Ini termasuk di generasi milenial itu
tertarik hal-hal yang baru itu tadi yang maka banyak generasi milenial yang membuat perusahaan-perusahaan paperless saat ini begitu ya, berbasis teknologi informasi. Jadi sebenarnya gini khusus untuk di sektor transportasi itu memang kita juga ada problem kelembagaan sebenarnya. Jadi tadi kan setidak-tidaknya kan ada 3 kementerian ya. Kementerian Perhubungan yang sudah intervensi di regulasi, Kementerian Kominfo, sama Kementerian Tenaga Kerja kaitannya dengan relasi driver dengan aplikator. Ini kan kita belum pernah bahas secara mendalam. Beda dengan Singapura. Di Singapura itu kan tadi saya ngobrol Pak Sujo itu kan untuk penyedia platform digital di sektor transportasi, dia harus mendapat lisensi dari Land Transport Authority. Begitu macam-macam, dia disuspend kan gitu. Nah, ini kan siapa yang mengawasi aplikator ini tadi? Ini yang di Indonesia itu masih belum clear. Gitu. Mungkin sudah mulai dibicarakan dengan Kominfo. Adakah kemungkinan ada suatu badan di bawah Kominfo atau di bawah kementerian lain yang bisa mengatur para aplikator ini? Ya, itu memang. Jadi itu kita koordinasi terus dengan Kominfo, tapi yang dalam waktu dekat ini Kominfo akan menyelesaikan dulu, merampungkan sistem digital dashboardnya. Nah, ini dalam waktu dekat. Akan seperti apa sistem digital dashboard ini? Ya, dalam digital dashboard itu di situ akan terdata ya, terikot. Jadi aplikator ini mengoperasikan armadanya berapa banyak, itu di Jakarta berapa, misalnya di Jawa Barat berapa dan lain sebagainya. Tiap aplikator itu ada, tapi tiap aplikator jadi dalam satu wadah, satu dashboard. Data sharing. Begitu. Ya berarti pengemudi harus memiliki itu ya untuk kemudian mengaplikasikan. Itu untuk keperluan bagi pemberi izin. Ya, jadi karena itu jadi sebagai alat untuk melakukan monitoring atau pengawasan. Itu langkah awal. Jadi gini, problemnya kan sekarang begini. Ketika konsumen ada masalah dengan driver atau aplikator, Kementerian Perhubungan tidak punya data. Dengan data sharing tadi, itu kita bisa komplain ke Kementerian Perhubungan karena Kementerian Perhubungan juga punya data kan, sehingga dia bisa menegur ke aplikatornya kan, gitu. Tapi alat itu belum ada kan Pak? Ya justru itu tadi di beberapa negara itu yang dilakukan. Enggak, yang di PM 108 dashboardnya belum ada. Belum ada dashboard tersebut, sedang dibicarakan. Tapi alat tersebut tidak ada dalam mobil, tapi itu adalah data sharing. Bukan alat, data sharing itu. Data sharing. Itu bukan alat yang harus ditaruh di mobil, dashboard di sini bukan. Datanya saja. Data sharing seperti itu agar pengawasan dari Kemenhub maupun juga Kominfo bisa mengawasi seperti itu Pak. Transportasi para pengemudi ini dengan konsumen dan juga hubungannya dengan aplikator begitu. Kembali ke pertanyaan awal saya di segmen ini, menurut Anda PM 108 ini berpihak kepada siapa? Anda merasa dilindungi tidak dengan negara? Tidak. Sama sekali? Ini sudah disimplifikasi loh dari PM 26. Tidak. Sudah nggak apa-apa, nggak ada pool, begitu ya. Poolnya garasi tidak apa-apa. Sekarang gini Mbak, kembali lagi. Lalu bengkel pun juga tidak diharuskan ya, begitu. Ini kan sudah cukup banyak begitu permintaan Anda yang diakomodir. Bagaimana dikatakan melindungi kalau seandainya ada pengurangan driver? Yang tadi kan dari 100.000 pengemudi dikurangi 36.000. Jadi concern Anda masalah kuota? Kuota di situ lebih mahal. Tapi Anda sepakat harus ada kuota? Ya, sepakat. Tapi kuotanya bukan langsung dipotong. Kan? Dilihat dulu datanya ada berapa. Langsung diambil dan stop. Stopnya mulai kapan idealnya menurut Pak? Menurut saya stopnya ketika pemerintah sudah mengetahui populasi Jabodetabek drivernya berapa jumlahnya. Apakah 100.000 atau 120.000 langsung cut. Itu saya setuju. Tapi kalau yang ada 100.000 diambil 36.000, yang ini nih Mbak, yang jadi pengangguran. Bukan pengangguran doang, ini harus bayar cicilan mobil kemana? Akhirnya dia yang tadinya driver individu bermimpi ingin memiliki mobil 5 tahun, itu sia-sia. Mereka sudah menjual 1,5 tahun, 1 tahun. Yang ada diambil lagi oleh leasingnya. Betul. Nah juga gini, Betsy. Jadi kalau masalah di stop hari ini harusnya di stop. Pemerintah menegur para aplikator itu, ketiga aplikator itu menghentikan pendaftaran. Tapi regulasinya tidak ada. Kita nggak mau tahu pemerintah itu siapa kan? Regulasinya tidak ada ya Pak. Yang bagaimana caranya bisa menegur? Di 108 ada Betsy. Iya 108 tapi tidak diatur di situ. Tidak jelas di situ diatur aplikator itu tidak boleh memberikan aplikasi kepada orang langsung. Tidak boleh memberikan aplikasi kepada kendaraan yang belum memenuhi. Ada tidak peraturan mengenai punishment-nya Pak?
punishment tidak ada. Belum ada. Di laporan pelanggaran itu disampaikan ke Kominfo. Itu versi. Jadi kelihatan betul. Jadi 108 itu lebih menekan pengemudi. Nah, tuh. Tapi kepada aplikator tidak siap dia. Ya, jadi kan di sini soal gitu loh. Oke, baik, memang Pak Cucu. karena kita mengatur masalah lebih banyak mengatur ke transportasian. Iya. Ya. Dalam hal apabila katakanlah yang tadi saya sampaikan Ditjen Pajak itu pun juga memasukkan substansinya untuk kepentingan pajak, tidak ada masalah, itu sudah tercover. Nah, terkait dengan masalah tadi yang Babe nyatakan tadi, kekhawatiran pengangguran apa segala macam kuota, saya kuota masih dinamis ya. Saya berbicara berdasarkan data ya, data, karena kalau berdasarkan berandai-andai kan menjadi tidak pas ya, berdasarkan data. BPTJ menerbitkan kuota itu 36.000 untuk Jabodetabek. Untuk Jabodetabek. Sampai saat ini yang mengajukan izin dan yang sudah diberi izin itu baru sekitar 4.500. Oke. Babe sudah mengajukan izin belum, Babe? Kalau perusahaan saya dulu sudah. Tapi sekarang saya individu. Individu ini lebih banyak, Mbak. Mereka belum masuk ke koperasi. Ya kan? Jauh lebih banyak daripada yang sudah terdaftar di BPTJ. Oke, jadi berarti Anda belum mengajukan izin ya? Karena apa? Karena belum ada koperasinya, belum ada beberapa orang untuk membentuk koperasi atau apa? Ya karena ada penggiringan itulah yang saya nggak suka. Karena Anda masih belum setuju terhadap substansi dari 108. Baik. Penggiringan ke koperasi, nanti setelah masuk ditekan habis. Oke, baiklah. Nanti kita sambung soal ditekan habis itu, benarkah demikian? Benarkah juga Permen Hub 108 ini sudah diberlakukan harusnya 1 Februari kemarin, tapi ternyata belum juga diberlakukan secara konkret. Jangan-jangan ini aturan yang macan ompong. Tetaplah bersama kami.